Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para kesepuhan, jamaah tahlil rahimakumullah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajah, keluarga besar Bapak Ari. Kita doakan semoga selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, dan semoga anak-anak cucunya dan khususnya dan umumnya kita semua jadikan anak-anak dan cucu yang saleh dan saleh, amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat guru mulia kita, Ketua MUI Kecamatan Serpong, Bapak Kiai Haji Junaidi Ahmad. Semoga ditambah rezeki dan istrinya, amin. Amin. Tegang bener. Ada maksud untuk ya itu. Ada juga. Kabul. Kabul. Ini kabul. Baik. Kabul Kiai. Iya, karena kata ibu-ibu istri itu bawa rezeki ya Bu. Betul. Nggak diaminin Kiai, nggak diaminin. Iya, makanya yang pada pakai barang mahal kan istri-istrinya kan? Iya. Karena emang bawa rezeki. Juga yang terhormat guru kita Kiai Farid Wajdi hadir, alhamdulillah. Nanti akan memimpin doa. Juga yang terhormat orang tua kita, sesepuh kita yang doanya insya Allah sudah tembus ke langit ini. Bapak Haji Usman Audah, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan semoga kita tidak dilupakan dalam doa-doa beliau ya. Sebagaimana memang ada hadisnya, ya, apa kata Rasulullah itu? Laula syuyukhun ruk'a au atfalun rudha ya. Jadi yang menolak bala itu sepuh yang rajin ruku, anak-anak yang rajin nyusu gitu ya. Itu menolak. Jangan dibalik kata Ustaz Farid katanya. Bawa bapak ruku ya, anak-anak biarin nyusu. Jangan dibalik, ibu-ibu jangan dikasih ya. Itu tolak bala ya. Khawatirnya kalau bapaknya nyusu malah nundang bala ya. Baik. Juga para hadirin semua yang semoga kita semua selalu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita diundang oleh keluarga besar Bapak Ari untuk mendoakan almarhumah yang tadi disebutkan oleh guru kita, khususnya dan umumnya orang tua kita semua. Semoga yang telah mendahulu kita diterima iman Islamnya, dilapangkan di kuburnya, dan semoga kelak kita di akhirat dikumpulkan bersama mereka, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kumpulnya kita di sini insyaallah minimal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, amin. Karena hadis sahih diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ini Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya, beliau berkata, meriwayatkan dari Rasulullah SAW, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan. Jadi Allah itu memiliki makhluk dalam bentuk malaikat yang tugasnya sayyarah. Sayyarah itu bahasa kitanya mobil ya, mobile ya. Mobil itu kan apa? Mondar mandir lah bahasa kitanya ya. Patroli gitu ya. Maka ada redaksi hadis yang lain sayyahin. Sayyahin itu diambil dari kata suwah. Suwah itu kan apa namanya? Turis. Turis kan kerjanya mondar mandir tuh, ngabisin duit gitu ya. Ada habis pulang lagi gitu. Memang malaikatnya seperti itu. Kelanjutannya itu yattabi'una majalis dzikr. Yatatabba'una majalis dzikri. Tugas mereka itu hanya mencari majelis-majelis zikir, insyaallah ya. Apalagi zikirnya dipimpin ketua MUI. Wah, ini malaikatnya makin banyak, amin ya. Asal jangan malaikat maut aja dulu ya. Jangan dulu. Jadi kalau tugas mereka ini mencari majelis-majelis zikir. Jika mendapatkan majelis zikir, maka mereka akan ikut duduk. Iya, ikut duduk. Di hadisnya itu menyatukan sayapnya ya, itu sebagai tanda bahwa Allah menurunkan rahmatnya sampai selesai ya, sampai selesai. Tapi yang pasti malaikat nggak tidur ya Pak, enggak. Nah, kalau kita kan zikirnya tidur tuh segala macam, pas doa aja bangun ya, enggak. Kalau malaikat dari awal full bangun terus, on terus. Akhirnya sampai akhir nanti begitu selesai majelisnya, kalau kita kan pulang bawa berkat ya,
Ya, Farid bawa kata. Insya Allah. Mencolek aja. Iya, kalau malaikat enggak, ya malaikat pulang aja udah naik lagi. Nah, kalau kita pulang ke Serpong, ya kan Jelenggang, enggak pulang ke langit mereka. Nah, buat laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lamu minkum, dan Allah lebih tahu dibanding mereka. Ditanya dari mana, dari hamba-Mu yang ada di bumi, ngapain mereka, ya dikira seterusnya. Akhirnya kata Allah, asyidu malaikati anni qad ghafartu lahu. Ya, saksikan oleh kalian wahai malaikatku, sungguh aku telah mengampuni mereka. Nah, malaikat ini salah satu kelebihannya, mereka diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa mengetahui hati manusia. Ya. Nah, sehingga ada malaikat yang laporan, ya Rabbi fihim abdun khotta. Jadi ada di antara mereka yang niatnya itu bukan untuk zikir, ya lumayan lah, ngopi gratis, makan gratis gitu kan. Kebetulan juga di rumah domain istri gitu ya, akhirnya hadir kita ke sini. Ya. Niatnya gitulah, pelampiasan ya. Gimana? Apakah tetap dapat ampunan? Kata Allah, walahu ghafartu. Masya Allah, walahu ghafartu. Buat yang model gitu aja, aku ampun. Gimana lagi, apalagi ketua MUI ya kan? Masya Allah. Apalagi ketua DKM itu ya. Mana sehat lagi. Ya Allah. Walahu ghafartu humul qaumu la yashqa bihim jalisu. Masyhur sudah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi humul qaum la yashqa bihim jalisu, mereka itu orang-orang yang hadir di masjid zikir, majelis ilmu, majelis sholawat dan yang lainnya adalah kelompok komunitas, kelompok orang yang tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka. Minimal kan pulang bawa berkat ya. Itu baru di dunia, di akhirat nanti gimana? Oh, dicari kita. Makanya insya Allah guru-guru kita nggak ngelupain kita ya, kayak Junaidi, kayak Farid, insya Allah nggak lupa sama kita. Ya, nanti jangan sendirian baik. Tengok-tengok kanan kiri. Ya. Kalau kita kagak ada, cari gitu ya. Supaya nanti masuk surganya bareng-bareng. Amin ya Rabbal alamin. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ya, ketika berfirman bismillahirrahmanirrahim, alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, jadi ini hal-hal yang bisa mengundang malaikat ya. Jadi diantaranya zikir, tahlil segala macam itu mengundang malaikat. Selama nggak ada yang ngerokok tuh. Nah, kalau ada yang ngerokok udah malaikatnya pergi. Emang sial emang. Musuh malaikat aja itu. Iya. Dalilnya mana? Gimana tadi nyariin? Baik ya. Makanya kata Farid di rumah saya nggak ada asbak katanya, nggak berani ngelarang, cuma nggak nyiapin asbak katanya. Nah, ayat yang kedua ini cara yang lain atau cara lain untuk mengundang malaikat. Nah, jadi kata Allah, alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Jadi orang-orang yang ketika hidup itu berikrar, ya menyatakan bahwa Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, lalu kemudian istiqamah. Nah, ajibnya ini ya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini tsumma istaqamu, ada yang menafsirkan ayat min dzanbin, istiqomah atau terhindar dari dosa. Orang yang menafsirkan seperti itu langsung ditegur oleh Abu Bakar Siddiq. Laqad hamaltum hadhil ayat ala ghairi mahmaliha. Itu bukan yang dimaksud oleh ayat itu. Jadi yang dimaksud istiqomah dalam ini adalah mereka yang beriman lalu kemudian tidak murtad kembali, tidak musyrik kembali. Kalau sekedar bikin dosa mah ya wajarlah. Namanya kita mah iya lah, kita masih muda kan, kita mah ya masih seneng zigzag kayak gitu ya. Nah, dalam arti orang yang masih berbuat dosa, yang penting dia tidak menghalalkan dosanya, tidak mencari pembenaran untuk dosanya. Itu nanti masih tetap dianggap istiqomah alal iman. Ketika dia mati dalam keadaan seperti itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun ya, untuk memberi kabar gembira. Jadi ibu ya, minimal malaikat itu akan turun di dua waktu, di dua tempat kepada mukmin yang sampai meninggal tetap istiqomah Rabbunallah. Apa tugasnya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. 3. Alla takhafu, kalian jangan takut menghadapi perkara akhirat. Alla takhafu mimma taqdimuna ilaihi min umuril akhirat. Gak usah takut. Di mahsyar gak usah takut. Ya, karena di mahsyar itu walaupun nanti banyak manusia tenggelam oleh keringat masing-masing karena matahari itu sangat dekat, tapi Allah menyiapkan arsy-Nya sebagai zil, sebagai naungan ya.
Ada 7 golongan yang akan dinaungi di sana tuh ya. Mudah-mudahan kita lewat atau masuk salah satunya, amin. Nah, jangan takut juga nanti ketika di sirat ya. Mudah-mudahan kita ini diakui sebagai umat Rasulullah SAW sehingga mendapat doa beliau Allahumma sallim, Allahumma sallim. Nah, itu doa Rasulullah SAW ketika beliau melewati sirat dan menunggu umatnya. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umat. Nah, itu yang maksud alla takhafu. Yang kedua wala tahzan. Kata malaikat jangan juga sedih. Jangan sedih dari perkara dunia yang kalian tinggalkan. Udah, gak usah mikirin anak ya. Karena nanti banyak santunan anak ya. Yatim, gak usah mikirin sih. Apalagi istri, ya. Habis 40 hari juga banyak lagi yang lirik. Nah, 40 hari kalau meninggal 40 hari. Idahnya 4 bulan 10 hari kayaknya. Oh, masih lama berarti Bu. Agak lama ini. Ya. Oh, lagi-lagi mah boleh langsung. Ya. Ada idahnya ya. Nggak ada idah, nggak ada. Alhamdulillah. Iya. Belum meninggal aja boleh. Allah. Rekam. Udah Kiai. Oh, udah. Rekam, Kiai. Baik ya. Itu yang dimaksud apa yang dimaksud wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya sekarang ini kalian waktunya bergembira ya. Senang, bahagia. Kenapa? Karena kalian akan masuk ke dalam surga yang dijanjikan untuk kalian. Iya. Jadi kematian buat seorang mukmin itu hadiah. Makanya dalam satu riwayat Imam Tirmidzi ya, atau Imam Abu Dawud, ini dinukil oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Nah, kata Rasulullah, al-mautu tuhfatul mu'min. Al-mautu tuhfatul mu'min. Jadi kematian itu apa ki? Tuhfah. Ya kan? Jadi tuhfah itu hadiah. Iya. Jadi kematian itu adalah hadiah buat orang mukmin. Ya, maka yang sering minta hadiah, itu deh, biar cepet-cepet dah, gitu ya. Kadang kalau dari mana minta oleh-oleh gitu ya, udah, mudah-mudahan dapat cepet tuh. Lah iya, karena logikanya seperti itu. Seperti hadis tentang keutamaan ayat kursi ya. Man qara ayatul kursi ba'da kulli shalah, tidak siapa yang baca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Iya. Karena di BSD nggak ada surga, apalagi Cilenggang, apalagi Serpong, ya kan? Yang ada bosan bayar. Ya intinya di dunia ini nggak senikmat apapun nggak ada surga, karena nikmat surga itu malah ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar, kan? Sehingga kalau dia mau masuk surga ya mati dulu. Maka dari perspektif ini, dari sudut pandang ini, kematian adalah hadiah untuk makanya ketika dia meninggal, malaikat khusus diutus oleh Allah SWT untuk memberi kabar gembira ini, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Sebagian ulama mengatakan peristiwa ini, kejadian ini bukan hanya ketika sakaratul maut, tapi terulang lagi nanti ketika yaumul ba'ats, ketika mukmin dibangkitkan dari kubur. Sehingga Imam Ibnu Katsir menukil riwayat ketika nanti mukmin dibangkitkan dari kuburnya, dia disambut oleh 2 malaikat yang selama di dunia mendampingi dia. Berarti raqib atid. Tugasnya itu. Alla takhafu. Jadi ini diulang lagi. Ya, kejadian ketika sakaratul maut diulang lagi ketika yaumul ba'ats, atau bangkit dari kubur. Alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Iya, kan anak baru. Kan yang baru dikubur anak baru ya. Udah jangan takut. Ya, di sini teman semua, friend gitu kan, bestie ya. Teman semua jangan takut. Sama ketika dibangkit dari kubur, dia asing juga, karena sudah beda alam. Dari alam dunia dengan mati masuk ke alam barzakh, dengan dibangkitkan dari alam barzakh pindah ke alam akhirat. Jadi alam-alam baru. Sehingga dia masih asing. Itu malaikat untuk menenangkan dia, jangan takut, sudah jangan sedih, kamu kudunya gembira. Kenapa? Karena surga disiapkan untuk Anda. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, anak cucu kita, keturunan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan meyakini Rabbuna Allah, sehingga di akhirat nanti kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.